Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah SWT dalam kajian dari kitab seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau buku aslinya berjudul Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan malam ini kita melanjutkan bahasan dari sub-bahasan yang berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kelebihan khusus. Supaya nyambung dengan bahasan sebelumnya, maka kita akan coba tunjukkan terlebih dahulu di bagian awal dari pembahasan ini. Ketika kita waktu itu sudah mengawali pembahasannya, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat ada orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan tertentu, dan kelebihan-kelebihan itu diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus juga ini menunjukkan bahwa inilah yang sebetulnya harusnya dilakukan oleh setiap orang, karena setiap orang punya kelebihan, kemampuan yang berbeda, maka masing-masing dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, ini babnya ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an nabighin, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang mereka punya keistimewaan, mereka punya keahlian dalam bidang tertentu, keunggulan pada bidang tertentu. Ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada bahasan ini kita dapati bahwa Nabi SAW punya beberapa sahabat dekat yang punya kelebihan berbeda-beda. Ada yang kelebihannya dalam syair seperti Hasan bin Thabit, ada yang kelebihannya dalam fikih dan pemahaman agama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada yang punya kelebihan dalam memecahkan persoalan dan membuat keputusan atau menjadi hakim dalam persoalan-persoalan di tengah-tengah manusia, seperti Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal. Ada yang punya kemampuan dalam mempelajari beberapa keterampilan dan beliau membutuhkan waktu hanya sebentar, seperti Zaid bin Thabit. Ada yang punya keahlian dalam menghafal seperti sahabat Abu Hurairah. Ada yang punya keahlian dalam militer seperti Khalid bin Walid, dan keahlian-keahlian yang lain. Nah, ini yang menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh beberapa sahabat yang diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pembahasan ini sudah kita mulai pada beberapa pertemuan yang lalu, dan pada pembahasan terakhir kita sampai pada bahasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada sahabat yang punya kelebihan-kelebihan tertentu dan beliau apresiasi. Ya, beliau apresiasi, beliau tunjukkan kepada sahabat yang lain dan sampai ke zaman kita sekarang, sehingga kita sebagai umatnya mengenal potensi-potensi tersebut. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita keahlian-keahlian itu diberikan porsinya, sehingga pada saat kita mendidik anak juga, kita tidak mendidik anak dengan satu model atau satu cara dan kemudian membayangkan bahwa semua anak kita harus dengan satu bentuk. Bisa jadi ada satu dua yang tidak sama seperti yang anak-anak yang lain. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, ada sahabat yang ahli dalam ilmu agama, ada sahabat yang ahli dalam strategi militer, ada sahabat yang ahli dalam ilmu waris, ada sahabat yang ahli dalam berbagai bidang yang sangat beragam. Apalagi di zaman kita sekarang,
keahlian-keahlian itu bisa semakin beragam. Nah, selanjutnya bahasan kita berikutnya adalah di sini wa kana yuqirruhum ala istinbatatihimul badi'ah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membenarkan, mengapresiasi istimbat-istimbat mereka, kesimpulan-kesimpulan mereka yang tajam. Kesimpulan mereka yang menunjukkan kecerdasan. Nah, kita bisa lihat di sini dari Hanas bin Mu'tamir, beliau rahimahullah taala, beliau meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib dahulu pernah tinggal di Yaman, dan waktu itu orang-orang menggali sebuah lubang untuk menangkap seekor singa. Kemudian singa itu jatuh dalam perangkap tersebut. Ketika mereka mengamati lubang dan berkerumun mengitarinya, seorang jatuh ke dalam lubang. Orang itu menyeret seorang yang lain, dan orang yang terseret itu menyeret orang yang lain lagi, dan seterusnya sampai 4 orang jatuh ke dalam lubang tersebut. Nah, akhirnya singa tersebut melukai mereka saat mereka berada dalam lubang tersebut. Salah seorang dari mereka mengambil sebatang tombak dan membunuh singa tersebut. Dan ke-4 orang itu meninggal karena luka-luka. Nah, kemudian orang-orang berselisih pendapat sedemikian hebat hingga mereka hendak bertengkar di antara mereka karena perselisihan tersebut. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menemui mereka dan mengatakan, kalian mau perang, padahal Rasulullah SAW masih hidup. Saya akan memutuskan perkara di antara kalian. Di sini disebutkan, wa inni aqdi bainakum. Ini aqdi bainakum qada'an. In raditum fahuwal qada'. Kalian bertengkar seperti ini padahal Rasulullah SAW masih hidup. Saya akan memutuskan di tengah-tengah kalian. Jika kalian setuju, inilah keputusannya. Jika tidak, berhentilah bertikai satu sama lainnya hingga kalian bisa menemui dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bisa memutuskan di antara kalian. Siapapun yang menyerang sesudah itu tidak punya hak. Dari kabilah-kabilah yang menggali lubang, kumpulkan 1/4 diat, 1/3 diat, setengah diat, dan seluruh diat. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan bahwa ahli waris orang pertama harus mendapat 1/4 diat. Orang kedua mendapat 1/3 diat. Orang ketiga mendapatkan setengah diat. Dan orang keempat mendapatkan seluruh diat. Nah, ketika melihat keputusan itu, apa yang terjadi? Faradiya ba'duhum wa kariha ba'duhum. Nah, ternyata ketika dapat keputusan seperti itu, sebagian mereka menerima, tapi sebagian yang lain keberatan, menolak. Akhirnya mereka membawa kasus perselisihan mereka ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di makam Ibrahim. Jadi kalau berada di makam Ibrahim berarti di depan Ka'bah. Lalu mereka kisahkan kejadiannya. Nah, kemudian setelah diceritakan, beliau mengatakan, saya akan memutuskan perkara yang kalian perselisihkan ini. Ana aqdi bainakum. Kemudian beliau duduk dengan duduk ihtibanya sambil memegang lututnya. Nah, kemudian ada salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa Ali sudah memutuskan perkara di antara kami. Dan hanya diceritakan apa yang terjadi. Ternyata fa'ajazahu Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW menyetujui keputusan yang telah diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Yaitu keputusannya apa? Keputusannya karena ini kan
kasusnya mereka ini terbunuh dengan tidak sengaja karena saling tarik-menarik. Saling tarik-menarik dan akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam lubang yang di situ ada singanya. Berarti sebetulnya ada yang melakukan kesalahan karena apa? Karena dia menyebabkan orang lain terbunuh, tapi tidak sengaja. Nah, orang yang pertama meninggal terbunuh karena dia terdorong dan terinjak, tetapi dia menyebabkan kematian 3 orang lainnya. Dengan menyeret mereka, hanya dengan menarik lagi. Maka dia berhak mendapatkan diat karena terbunuh secara tidak sengaja. Tetapi berhutang kepada 3/4 diat untuk 3 kematian yang dia sebabkan. Orang kedua berhak mendapatkan 1/3 diat, tapi dia berhutang 2/3. 1/3, kemudian dia berhutang 2/3 untuk 2 orang yang kematiannya dia sebabkan. Karena dia tarik, berarti 2 orang. Orang ketiga berhak mendapatkan setengah diat dan berhutang setengah karena dia menyebabkan kematian 1 orang dengan narik tadi. Dengan demikian, ketiga orang itu menyeretnya. Yang pertama menyebabkan kematian 3 orang, yang kedua menyebabkan kematian 2 orang, yang ketiga menyebabkan kematian 1 orang. Nah, orang keempat berhak mendapatkan seluruh diat karena dia tidak menyebabkan kematian siapapun. Dan dia bahkan posisinya sebagai korban. Dan ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Imam Ibnu Arabi mengatakan wahada min badi'il istinbat. Ini menunjukkan kecerdasan dalam istinbat. Artinya Ali bin Abi Thalib punya kecerdasan luar biasa memutuskan perkara bagaimana seorang yang narik orang lain kemudian sampai akhirnya orang tersebut meninggal karena narik tadi, dan kemudian bagaimana diat yang harus diberikan atau bagaimana diat yang harus diterima, berapa porsinya. Nah, ternyata keputusan Ali bin Abi Thalib itu disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada sahabat yang punya kecerdasan luar biasa. Nah, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi kedalaman ilmu dan pemahaman yang dimiliki oleh sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah memeluk saya ke dadanya, lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya, kepada Ibnu Abbas, al-hikmah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Dan kemudian saya menyiapkan air wudhunya. Lalu beliau bertanya, siapa yang menyiapkan ini? Lalu diberitahu, oh yang melakukan adalah Ibnu Abbas. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman agama. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah berada di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian disiapkan air wudhu. Jadi disiapkan air wudhu di malam hari. Kemudian Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, yang meletakkan air wudhu ini adalah Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman agama
dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punya kelebihan dalam kedalaman pemahaman. Ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang punya kelebihan. Yang kita semua ketahui, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan salah seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dan kalau kita lihat usianya, lihat di sini, waktu via Rasulullah SAW wasinnuhu salasa asyrata sanatan. Ketika Rasulullah SAW wafat, umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Ini kan baru anak di akhir, bisa di akhir SD atau awal SMP. Tergolong anak kecil. Tapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nikmatur jumanil Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik ahli tafsir Al-Quran, sebaik-baik orang yang menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, huwa a'lamun nasi bima anzalallahu ala Muhammadin. Bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecerdasan. Sekarang kita lihat interaksi yang lain. Interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang punya kelebihan atau keistimewaan tertentu. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yurdifuhu khalfahu ala dabbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memboncengnya di kendaraannya dan dibonceng di belakang. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa saya pernah berada di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam, wahai anak. Ya, wahai anak, kalau orang Jawa manggilnya le, ada bocah ya, ada anak kecil. Ya kan? Bayangkan tadi usia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW wafat 13 tahun. Bisa jadi komunikasi ini terjadi pada saat Ibnu Abbas mungkin di usia 11 tahun atau 12 tahun. Tapi yang jelas usianya masih usia anak-anak. Lihat nasihatnya, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah perintah-perintah Allah, tunaikanlah kewajiban-kewajiban kepada Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan, memberikan perlindungan, menjaga. Ta'arraf ilaihi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat ini, lawij tama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in. Seandainya semuanya berkumpul untuk sesuatu, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam yafa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Seandainya mereka semua berkumpul untuk membahayakanmu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika.
Mereka tidak akan bisa membahayakanmu dengan sesuatu apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Wa alam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa bersabar dengan apa yang tidak engkau sukai ada banyak kebaikan di dalamnya. Wa annan nasra ma'as sabri. Dan sesungguhnya kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi. Dan ada yang namanya kelapangan itu Allah bukakan itu disertai dengan sebelumnya ada kesulitan yang menyertainya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Kita bisa lihat di sini nasihat yang begitu dalam. Yang sekarang ini kalau kita pelajari, kita ini orang dewasa, kita pelajari hadis ini, kita perlu penjelasan. Ihfadillah. Kalau yang secara harfiah diartikan jagalah Allah. Maksudnya apa ini? Jaga hubungan dengan Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, bertauhid, menjauhi kesyirikan, dan penjelasannya begitu panjang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang masih anak-anak, bocah yang masih usianya kira-kira di penghujung SD, sudah bisa paham. Kita yang usianya beberapa kali lipatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena mungkin ada yang hadir saat ini usianya 3 kali lipat. Misalnya Ibnu Abbas waktu itu umurnya 10 tahun, mungkin ada yang 30 tahun. Umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 12 tahun, 36 tahun. Bahkan ada yang 4 kali lipatnya Ibnu Abbas. Tapi beliau paham, kita masih nggak paham. Ini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ini anak kecil, tapi punya kedalaman pemahaman yang luar biasa. Nah, ini perlu kita angkat untuk menunjukkan, karena bisa jadi ada sebagian yang susah membayangkan gimana sih sebetulnya kedalaman pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kita bisa lihat ketika hadis ini dibacakan dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu paham. Kita yang mendengar hadis ini, pada beberapa bagian mungkin kita masih mencoba untuk mencerna, ini maksudnya apa? Karena perlu kejelian, perlu pemahaman yang baik untuk bisa memahami apa yang dimaksud di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan nasihat dari Rasul SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dan yang menunjukkan hal ini juga setelah Nabi SAW melihat potensi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, juga beliau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas sehingga menempatkan pada posisi dekat dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah. Ya, bahasa sekarang ada konsultan, ada staf ahli. Nah, kalau staf ahlinya ulama, staf ahlinya orang yang mumpuni, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang berhati-hati, maka kita tenang. Tapi kalau orang dekatnya, orang yang punya ambisi dunia, kepentingan-kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan orang banyak, maka kita khawatir. Meskipun cerdas. Meskipun cerdas. Kita khawatir karena apa? Karena bisa jadi rusak. Bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin sekelas Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seandainya wilayah yang dikuasai saat itu seperti itu, kemudian penasihatnya orang yang cerdas tapi licik, orang yang cerdas tapi busuk, orang yang cerdas tapi ambisi duniawinya kuat, maka kita bisa bayangkan rusak negara ini, rusak bangsa ini. Tapi Umar bin Khattab melihat bukan cuma kecerdasan, meskipun kecerdasan menjadi salah satu faktor yang nampak terlihat menonjol pada diri
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Umaru yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan saya dalam majelis bersama para masyayikh yang ikut di perang Badar. Sebagian mereka dalam dirinya merasa ada sesuatu. Ini kok anak kecil dibawa masuk? Nah, sampai ada yang bertanya, kenapa anak ini dimasukkan bersama kita? Kalau cuma anak kecil seperti ini, kita juga punya anak-anak seusia dengan anak ini. Ya bayangkan, kalau kita di sebuah majelis, kita rata-rata yang hadir di majelis misalnya umurnya 40, 45, atau bahkan 50, terus ada anak kecil usia 12 tahun masuk. Lagi cah cilik kok malah masuk ini. Anak kecil kok ikut-ikut masuk ini gimana nih? Nah, kemudian di situ Umar bin Khattab lalu menjelaskan dan ingin menunjukkan bagaimana kedalaman pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau mengundang pada suatu hari, dan saya pun diundang. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nampaknya sudah merasa juga bahwa Umar bin Khattab mengundang mereka itu untuk menunjukkan kepada mereka kedalaman pemahaman Ibnu Abbas. Lalu Umar bin Khattab bertanya, bagaimana pendapat kalian pada firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir surat. Kemudian sebagian mereka menjawab, ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah jika kita sudah mendapatkan kemenangan. Jika Allah sudah memberikan kemenangan untuk kita. Ada yang mengatakan ini berarti berhubungan dengan Fathul Madain wal Qusur. Jadi ini penaklukan berbagai negeri dan istana-istana. Ada yang mengatakan tidak ada. Setelah yang lain menjawab, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pendapatmu tentang ini? Apa sama?" Dijawab Ibnu Abbas, tidak. Lalu tanya lagi, apa pendapatmu? Kata Ibnu Abbas, itu adalah ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tunjukkan kepadanya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi surat ini menunjukkan bahwa ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat, dan ternyata memang benar sudah dekat. Nah, wal fathu adalah fathu Makkah. Itu menunjukkan berarti ajalnya sudah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Lalu Umar bin Khattab menunjukkan dan menyatakan bahwa itu yang saya pahami, seperti yang kamu pahami. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punya kedalaman pemahaman. Ayat ini dipahami bukan cuma perintah untuk bertasbih, memuji Allah SWT, kemudian memohon ampun kepada Allah, tapi ini menjadi pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW akan wafat setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah nggak lama. Nah, itu pemahaman yang sulit untuk dicerna oleh semua orang dengan hanya melihat ayat tadi. Ini untuk menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mampu memahami ayat itu dengan pemahaman yang begitu mendalam. Nah, kalau tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ada sahabat berikutnya yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini yang juga punya kelebihan. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas pada kesempatan yang lain karena sudah masuk waktu Isya.
Mudah-mudahan ulasan yang kita bahas pada kesempatan malam ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.